116, pelatihan khusus untuk 2 orang. Setelah beristirahat seharian di kediaman keluarga Lubis, Rafael dan Clara dibawa ke markas rahasia Biro Urusan Khusus dan memulai pelatihan khusus mereka. Tentu saja, mereka diberikan pelatihan khusus secara terpisah dan tidak ada yang tahu perbedaannya. Setelah tiba di markas, mereka dipisah karena mereka tidak boleh berjumpa selama pelatihan khusus. Saat ini, Clara sedang berlatih menembak pistol di tempat pelatihan senjata api. Dor dor dor. Terlihat Clara sedang memegang pistol di tangannya dan suara dor yang terdengar adalah suara tembakannya. Setelah itu, papan target itu melaporkan hasilnya. 10 peluru, total 85 poin. Setelah mendengar itu, Clara cemberut karena merasa tidak puas dengan hasilnya. Hei, lumayan, ada peningkatan dari sebelumnya. Puji Susi yang saat ini berdiri di sampingnya sambil tertawa. Tapi Kak Susi, aku masih belum mencapai 90 poin, masih jauh dari 100 poin. Clara cemberut dan menatap Susi dengan tidak puas. Dasar, kamu ini baru latihan beberapa hari sudah mau menyusulku. Jangan lupa kamu masih karyawan sementara. Kata Susi yang memarahinya sambil tersenyum dan memelototi Clara setelah mendengar keluhannya. Kemajuan Clara telah membuatnya sangat terkejut karena Clara yang seorang pemula, hanya dalam beberapa hari bisa mencapai nilai sekarang. Ini sudah termasuk kategori genius, tetapi Clara ingin melampaui atau menyusulnya. Susi juga tahu kalau cepat atau lambat Clara akan mencapai levelnya, tetapi butuh waktu untuk mencapainya. Baiklah. Latihan menembak hari ini sampai di sini dulu. Sebentar lagi kamu akan melakukan latihan berikutnya. Kemudian, Susi menarik keluar Clara. Di tempat latihan lain, Rafael sedang bertarung dengan seorang pria kekar. Buk buk buk. Suara tinjuan dan tendangan terus terdengar. Mereka berdua bertarung dengan serius, tidak ada gerakan yang palsu. Ketika mereka berdua berlatih melawan satu sama lain, beberapa orang yang menonton di samping tidak bisa menahan senyum. Kedua orang ini sudah berada level di mana sudah tidak ada yang bisa menjadi lawan mereka dan juga tidak ada yang berani berlatih bersama mereka. Bu! Suara pukulan terdengar lagi. Tinjuan Rafael mengenai lengan lawannya dan pria itu segera mundur beberapa langkah. Rafael mengangkat kakinya dan hendak melanjutkan serangannya, tetapi pria kuat itu malah melambaikan tangannya. Stop, stop, aku menyerah. Pria ini adalah Ardi Sutopo, seorang jagoan terkenal di Biro Urusan Khusus. Namun sekarang bahkan dia pun sudah bukan lawan Rafael lagi. Setelah bertukar pukulan beberapa puluh kali, dia sudah tidak tahan. Hei, Kak Ardi, ayo kita berlatih beberapa gerakan lagi. Kata Rafael sambil memandang Ardi yang sudah tidak ingin bertarung dan tersenyum. Sialan! Apakah kamu pikir aku ini seorang masokis? Kata Ardi sambil menggosok lengannya yang sakit dan melihat Rafael dengan sinis. Sialan, awalnya bocah ini bukan lawan yang sepadan untuknya. Namun, baru beberapa hari, Ardi sudah tidak dapat mengalahkannya dan tinjuan bocah ini sangat kuat. Hanya dia yang sanggup bertahan melawannya, jika ditukar menjadi orang lain, mungkin dari awal sudah terluka. Hahaha, Kak Ardi, akhirnya kamu tidak tahan lagi. Akui saja kalau kamu sudah tidak sanggup lagi. Kata seorang pemuda kurus sambil tertawa dan memandang Ardi. Sialan, kamu yang tidak sanggup, seluruh keluargamu tidak sanggup, tapi aku sanggup. Kata Ardi yang sedang memelototi Felix yang sedang berbicara dan memarahinya sambil tersenyum, kemudian Ardi membusungkan dadanya dengan bangga. Hahaha. Sekelompok pria langsung tertawa terbahak-bahak. Sekelompok bajingan yang tidak tahu malu. Terdapat beberapa anggota wanita di dalam kelompok itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk memaki. Hahaha. Tentu saja hal ini membuat ledakan tawa lagi. Baiklah, Rafael, sebentar lagi akan dilakukan latihan berikutnya. Pada saat ini,
seorang pelatih yang berusia sekitar 30 tahun berkata dan memandang Rafael. Dia sudah memberikan pelatihan khusus kepada banyak orang, tetapi dia belum pernah melihat orang yang seperti Rafael. Hanya dalam waktu beberapa hari, dia sudah mengalahkan semua orang yang ada di dalam tim. Sekarang sudah tidak ada lagi orang yang bisa menjadi lawannya. Beberapa saat kemudian, sang pelatih membawa Rafael ke lapangan tembak. Dor dor dor! Serangkaian suara tembakan terdengar dan satu set peluru habis ditembakkan. Hasil akurasi tembakan, 10 tembakan total 100 poin. Sial, ini sudah di luar nalar manusia. Apa tidak bisa memberikan kesempatan kepada orang lain? Anak sialan, kamu jangan membuat kesal di sini. Terdengar keluhan dari sekelompok orang yang ada di belakangnya. Jika dibandingkan dengan dia, hasil mereka semua berhasil dikalahkan. Bahkan kepercayaan diri dan harga diri mereka yang tinggal sedikit sudah dibuat hilang oleh Rafael. Haha, lain kali aku akan menembak 80 poin saja, kata Rafael sambil tertawa dan menggaruk kepalanya ketika berpura-pura polos menatap semua orang. Pergi! Cepat pergi! Kalau tidak kamu akan dikeroyok. Maki Felix sambil tertawa terbahak-bahak ketika melihat Rafael yang berpura-pura polos. Bajingan ini sudah menghilangkan kepercayaan diri mereka dan masih berpura-pura mengasihani. Rafael dengan cemberut memandang sekelompok orang itu, lalu pergi ke tempat latihan penembak jitu bersama pelatih. Aku masih belum menggunakan kekuatan spiritual dan mata tembus pandang saja sudah mengalahkan semua orang. Bahkan Rafael sendiri juga sedikit terkejut. Kenapa dirinya bisa menjadi sekuat ini? Dia bahkan sangat mengagumi dirinya sendiri. Memang nasib pria tampan. Siapa suruh diriku adalah seorang pria menawan yang tak terkalahkan? Jangan mengagumiku, aku hanyalah sebuah legenda. Dalam hati Rafael menjadi sangat narsis selama beberapa saat. Jika semua orang tahu apa yang dia pikirkan, tidak tahu apakah akan dipukul sampai bonyok. Bu! Jarak 1.500 meter, Rafael dengan mudah mengenai bagian tengah target dan mendapatkan 10 poin. Bu! Jarak 2.000 meter, sebuah suara tembakan keras terdengar lagi dan tepat mengenai bagian tengah target lagi, 10 poin. Sungguh tidak normal. Pelatih berdiri di sampingnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak kesal. Pelatih, langsung 3.000 meter saja, kata Rafael sambil tersenyum, lalu mengangkat kepalanya dan menatap sang pelatih yang seolah sedang melihat monster. Sombong sekali, kenapa kamu tidak disambar oleh petir? Kata sang pelatih sambil memandang Rafael dan menyesuaikan jarak target. Rafael cemberut dan tidak berbicara. Kalau pelatih tahu dirinya sama sekali tidak takut disambar petir, tidak tahu apakah akan terkejut sampai pingsan. Rafael melihat pelatih yang sedang berpikir, lalu terlintas sebuah ide, apakah mau memberitahunya perihal masalah dirinya tidak takut disambar petir dan melihat bagaimana reaksi sang pelatih. Oke, jarak targetnya 3.000 meter. Jarak sejauh ini adalah jarak yang hanya dapat dicapai oleh penembak terbaik dunia. Penembak biasa hanya bisa mencapai jarak sekitar 2.000 meter lebih. Bu! Tidak ada keraguan sama sekali dalam diri Rafael, lalu terdengar suara tembakan, dan sebuah peluru sniper yang berat terbang ke arah sasaran. Skor menembak 3.000 meter adalah 10 poin. Sial! Ini adalah pertama kalinya kamu menembak dengan jarak 3.000 meter. Pelatih juga benar-benar terkejut. Anak ini mencapai target 3.000 meter pada percobaan pertamanya. Dia menembak target dengan mudah, dan dia juga mengenai sasaran 10 poin. Bab 117, penembak jitu top. Tatapan pelatih yang melihat Rafael seolah-olah sedang melihat monster dan pada saat yang sama matanya juga bersinar, dia memiliki sebuah pemikiran yang berani. Penembak jitu dengan jarak tembakan 3.000 meter sudah dianggap sebagai kemampuan level master tertinggi di dunia. Namun, tidak peduli di profesi apapun, pasti terdapat beberapa pengecualian khusus.
Jarak tembakan beberapa penembak jitu paling hebat di dunia telah mencapai lebih dari 3.500 meter. Namun di negara hari tidak ada penembak level master tertinggi seperti ini, bahkan hanya terdapat beberapa penembak jitu dengan jarak tembakan 3.000 meter. Ketika pelatih melihat Rafael dengan begitu mudah mengenai sasaran yang berjarak 3.000 meter, dia berpikir apakah anak ini juga bisa mencapai level tertinggi. Nak, apa kamu ingin mencoba dengan jarak 3.500 meter? Pelatih menatap Rafael dengan tatapan yang penuh dengan harapan. Dia ingin melihat apakah Rafael bisa mengenai target yang berjarak 3.500 meter. Baiklah. Rafael mengangguk sambil tersenyum. Namun, di dalam hatinya, Rafael mengerti kalau jarak 3.500 meter juga merupakan sebuah tantangan baginya. Karena pada jarak 3.000 meter, dirinya juga sedikit kesulitan untuk menembak dengan akurat kalau hanya menggunakan bantuan teleskop dan tanpa menggunakan mata tembus pandangnya. Namun, kalau dirinya menggunakan mata tembus pandang, maka itu adalah hal yang berbeda. Tak lama kemudian, pelatih menyesuaikan jarak tembak menjadi 3.500 meter. Sudah selesai, kamu sudah bisa mencobanya. Pelatih menatap Rafael dan berkata dengan sedikit bersemangat. Dia merasa Rafael bisa dengan mudah menembak dengan jarak 3.000 meter, maka jarak 3.500 meter seharusnya tidak akan menjadi masalah untuknya. Pada saat ini, entah kenapa pelatih menjadi sangat percaya diri pada Rafael. Mungkin karena Rafael yang luar biasa ini sejak memasuki pangkalan pelatihan sudah memberikannya terlalu banyak kejutan dan kemustahilan. Rafael juga merasa sedikit kabur ketika target yang berada pada jarak 3.500 meter walau sudah menggunakan teleskop sniper. Dalam keadaan seperti itu, Rafael tidak berani menjamin kalau tembakannya akan tepat mengenai bagian tengah sasaran. Selain itu, sebagai seorang penembak jitu yang memenuhi syarat, dalam situasi seperti ini pasti tidak boleh melepaskan tembakan. Hanya dalam keadaan memiliki keyakinan 100% bisa mengenai sasaran dengan tepat, baru seorang penembak jitu akan tanpa ragu melepaskan tembakannya. Tampaknya dengan matanya saja Rafael hanya bisa mencapai batas jarak tembak 3.000 meter dan untuk bisa mengenai sasaran pada jarak 3.500 meter dia harus menggunakan mata tembus pandangnya. Kemudian, Rafael menggerakkan pikirannya dan mengaktifkan mata tembus pandangnya. Dengan bantuan mata tembus pandang, Rafael langsung dapat melihat dengan jelas sasaran yang berada pada jarak 3.500 meter, seolah sasaran itu tepat berada di depan matanya. Wah, apakah ini masih berjarak 3.500 meter? Berada dalam situasi seperti ini, Rafael juga sangat terkejut. Mengapa sasaran ini terlihat seperti berada tepat di depan matanya? Apakah bisa sedikit lebih jauh lagi? Rafael berpikir demikian dalam hati. Tiba-tiba, sasaran di depannya benar-benar terasa sedikit menjauh. Wah, ternyata bisa mengatur jarak secara otomatis. Rafael merasa sangat terkejut lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengumpat dengan gembira. Menjauh. Sasaran di dalam mata tembus pandangnya langsung menjadi sedikit menjauh. Mendekat. Segera, sasaran di dalam mata tembus pandangnya langsung menjadi lebih dekat. Mata tembus pandang ternyata memiliki fungsi untuk mengatur jarak dan ukuran gambar. Hal ini membuat Rafael sangat senang. Ini sangat luar biasa. Di depan mata tembus pandang, jangankan jarak 3.500 meter, bahkan jarak 4.000 meter sekalipun tidak akan menjadi masalah. Mungkin jarak 5.000 meter sekalipun tidak akan menjadi masalah. Namun Rafael tidak tahu, apakah senapan sniper yang paling canggih bisa menembak hingga jarak 5.000 meter. Bagaimanapun juga senapan sniper yang berada di tangannya sudah merupakan senjata yang paling canggih, memiliki jarak tembak mencapai 4.000 meter. Rafael menelungkup di sana dan sudah membidik sasaran yang berjarak 3.500 meter tapi tidak menarik pelatuknya. Hal ini membuat pelatih yang berada di samping sedikit panik dan gelisah. Dia sangat percaya pada Rafael yang berada di depannya. Apa mungkin bahkan Rafael yang begitu luar biasa tidak yakin bisa menembak target yang berjarak 3.500 meter? Kalau tidak, Rafael mungkin tidak akan membidik dengan begitu lama dan tidak menembak.
sepertinya dia tidak yakin akan mengenai sasaran. Aku sudah terlalu banyak berharap. Level tertinggi mana bisa dimasuki semudah itu? Sang pelatih mendesah di dalam hati dan terdapat sedikit kekecewaan di matanya. Bu! Pada saat ini, terdengar suara tembakan senapan sniper yang tajam dan senapan sniper di tangan Rafael akhirnya menembakkan pelurunya. Jarak tembak 3.500 meter, tepat mengenai bagian tengah sasaran. Suara senapan sniper dan suara orang yang melaporkan hasil tembakan membuat sang pelatih tercengang. Wow! Hahaha! Setelah itu, sang pelatih mengumpat karena terkejut, kemudian tertawa terbahak-bahak. Rafael benar-benar bukan manusia biasa, dia bahkan bisa dengan tepat mengenai bagian tengah sasaran yang berjarak 3.500 meter, bagaimana mungkin manusia biasa bisa melakukan hal seperti ini? Hahaha, akhirnya negara hari juga memiliki seorang penembak jitu top. Hati sang pelatih benar-benar diliputi dengan kegembiraan. Lalu, dia menatap Rafael dan sangat ingin memeluk serta menciumnya. Namun dia takut Rafael akan menyebutnya gay, jadi dia menyingkirkan pikiran untuk memeluknya. Kamu hebat, benar-benar hebat, hahaha. Pelatih mengulurkan tangannya sambil tersenyum, lalu menepuk-nepuk bahu Rafael dan memujinya. Masalah ini harus dilaporkan kepada pemimpin tertinggi dan harus dirahasiakan. Sang pelatih tahu seberapa penting masalah ini. Menghadapi pujian sang pelatih, Rafael hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat ingin mengatakan kalau dia ingin mencoba jarak tembak 4.000 meter. Namun, setelah melihat ekspresi sang pelatih yang kegirangan, Rafael menahan diri dan tidak mengatakannya. Dia takut jika dia mengatakannya, maka sang pelatih akan berteriak dan pingsan. Demi kesehatan jasmani dan rohani sang pelatih, Rafael tidak punya pilihan lain selain mengurungkan niatnya, lebih baik kelak menunggu dirinya untuk mencoba secara diam-diam. Mulai besok, kita pergi ke lapangan untuk latihan menembak. Setelah beberapa waktu, emosi sang pelatih baru stabil kembali dan dia berkata sambil menatap Rafael. Jarak tembak 3.500 meter di dalam ruangan berbeda dengan jarak 3.500 meter di luar ruangan, perbedaannya sangat besar. Saat menembak jarak jauh di luar ruangan, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Misalnya kecepatan angin, suhu, sinar matahari, kelembaban dan lain-lain, semuanya harus diperhitungkan. Sedikit kesalahan saja dapat berdampak besar pada akurasi. Oleh karena itu, jarak tembak 3.500 meter dalam ruangan lebih mudah untuk mengenai sasaran, sedangkan jarak tembak 3.500 meter di luar ruangan akan sedikit lebih sulit. Rafael juga tahu pengaruh beberapa faktor ini terhadap penembak jitu, tapi itu hanya berlaku untuk orang biasa. Bagi Rafael yang begitu hebat, dengan mata tembus pandangnya, dia dapat menyesuaikan ukuran dan jarak sasaran dari jarak jauh, sama sekali tidak terpengaruh oleh beberapa faktor-faktor ini. Namun, kalau melakukan latihan menembak jitu di lapangan, Rafael bisa diam-diam mencoba menembak jarak 4.000 meter. Segera, Rian dan Tuan Besar Lubis juga mengetahui hal ini. Mereka juga sangat terkejut. Mereka berdua juga tidak menyangka bahwa Rafael akan sehebat itu. Dalam waktu beberapa hari Rafael sudah masuk ke kelompok penembak jitu top. Rafael seolah benar-benar ditakdirkan menjadi penembak jitu. Bab 118, Kena Tipu. Rafael membuat orang-orang terkejut bukan hanya dari bakatnya dalam hal menembak, tapi juga ingatannya yang sangat mengejutkan, tidak peduli apapun yang dia pelajari, semuanya bisa dikuasai hanya dengan mempelajarinya sekali. Oleh karena itu dalam waktu 1 bulan, Rafael sudah menguasai semua yang harus dikuasai oleh seorang penyelidik di Biro Urusan Khusus. Namun yang lebih mengejutkan orang-orang adalah Rafael telah mempelajari 7 hingga 8 bahasa asing. Benar-benar menakjubkan. Orang ini jelas merupakan reinkarnasi dari seorang jenius, kelak takutnya tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Setelah Tuan Besar Lubis melihat laporan yang diberikan oleh instruktur, dia merasa sangat terkejut dan kagum. Dia juga merasa sangat gembira dan sangat menanti-nanti, dia benar-benar ingin melihat pada akhirnya Rafael akan menjadi orang seperti apa. Setelah pelatihan selama 1 bulan selesai,
Rafael dan Clara akhirnya kembali dari markas rahasia. Dalam waktu 1 bulan ini, Clara juga telah berkembang pesat, dari orang biasa menjadi wanita dengan keterampilan luar biasa. Sejak mereka tiba ke kota Sekar, keduanya memasuki pangkalan rahasia untuk pelatihan dan tidak pernah berkeliling di kota Sekar. Hari ini aku akan mengajak kalian mengelilingi kota Sekar. Setelah selesai sarapan, Susi menatap Rafael serta Clara dan berkata sambil tersenyum. Selama 1 bulan ini, Susi dibuat cukup syok oleh kedua orang ini, karena mereka berdua benar-benar sangat luar biasa. Level menembak Clara saat ini hampir sama dengan levelnya. Meskipun keterampilan bertarung Clara sedikit lebih rendah, tapi seiring dengan berjalannya waktu Clara pasti akan bisa melampauinya. Kini Clara seharusnya bisa dianggap sebagai non-staff yang memenuhi syarat. Baiklah. Setelah mendengar kata-kata Susi, Clara tampak sangat gembira. Rafael mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa kedua wanita ini ingin pergi jalan-jalan. Dirinya tidak punya hak untuk berbicara. Wanita memang suka jalan-jalan, tidak peduli apakah mereka membeli sesuatu atau tidak. Selama mereka bisa jalan-jalan, mereka akan merasa sangat bahagia. Kemudian, kedua wanita itu dengan senang hati berjalan di depan, sedangkan Rafael mengikuti mereka dari belakang dan berperan sebagai pengawal. Ketika mereka tiba di jalan perbelanjaan paling mewah, Rafael melihat seseorang yang tampak tidak asing dari kejauhan ketika mereka baru saja memarkirkan mobil di tempat parkir. Orang itu adalah Tony yang sudah lama mengurung diri di rumah dan sekarang baru berani untuk keluar jalan-jalan. Pada saat ini, Tony sedang bersama dengan beberapa temannya mengelilingi mobil baru dengan tampak sangat iri. Mobil itu adalah Bugatti Veyron yang belum terdaftar, tampak mewah dan mahal, membuat semua orang yang melihatnya merasa iri. Ketika Rafael, Clara dan Susi tiba di sekitar, Tony juga melihat Rafael dan langsung terkejut, kemudian matanya memancarkan cahaya kebencian. Rafael, berani-beraninya kamu datang ke kota Sekar? Tony menatap Rafael, ada kebencian yang besar di dalam nada bicaranya. Oh, bukankah ini Tuan Muda Tony? Kenapa aku tidak berani datang ke kota Sekar? Apakah kota Sekar ini milik keluarga Liuman kalian? Rafael menatap Tony dengan tatapan mengejek. Hahaha, meskipun kota Sekar bukan milik keluargaku, aku punya banyak cara untuk membunuhmu di sini. Tony benar-benar sangat membenci Rafael. Sekarang dia yakin bahwa saudaranya kehilangan harga dirinya pasti karena ulah Rafael. Hei, apakah kamu sehebat itu? Kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku. Setelah mendengar kata-katanya, Rafael masih tersenyum acuh tak acuh dan ejekan di wajahnya menjadi lebih jelas. Baiklah, nyalimu cukup besar. Kamu tunggu saja nanti. Tony menatap Rafael dengan sangat kesal, dia seolah sangat ingin memakan dagingnya dan meminum darahnya. Jangan banyak omong kosong, aku akan menunggu, tapi bisakah kamu menyingkirkan tangan busukmu itu? Setelah melihat Tony seperti ingin makan orang, Rafael pun mengerutkan bibirnya. Oh, ternyata mobil ini milikmu. Setelah mendengar kata-kata Rafael, ada sedikit keterkejutan di mata Tony. Dia melirik Bugatti Veyron yang dia sentuh. Kalau bukan milikku, apakah itu milikmu? Rafael menatap Tony dan tersenyum sinis. Dia segera membuat api amarah Tony berkobar. Berlagak di depanku. Memangnya kenapa kalau ini mobilmu? Aku tidak akan menyingkir. Aku bahkan ingin menghancurkannya. Kemarahan Tony tidak bisa dibendung lagi. Dia berteriak dan meninju kap Bugatti Veyron dengan tinjunya. Kemudian dia mengangkat kakinya dan menendang pintu mobil. Tak lama kemudian, kap mesin Bugatti Veyron baru ini dipukul hingga penyok beberapa tempat, pintunya juga ditendang hingga ada beberapa bekas pukulan. Pada saat ini, Tony akhirnya sudah melampiaskan emosinya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia menatap Rafael dengan tatapan provokatif. Baiklah, kamu hebat. Kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar gila. Rafael menatap Tony yang provokatif dan berkata dengan ekspresi mengejek.
Jangan pikir karena membeli sebuah mobil jelek aku tidak berani menghancurkannya. Sekarang aku telah menghancurkannya. Apa yang bisa kamu lakukan? Mata Tony penuh dengan kegilaan. Pada saat ini, dia dibuat kehilangan akal sehat oleh kemarahan dan kebencian. Apa yang bisa aku lakukan? Mobil ini bukan milikku. Rafael menatap Tony dan berkata sambil tersenyum. Hehehe. Pada saat ini, Clara dan Susie akhirnya tidak tahan lagi, mereka menutupi mulut mereka dan tertawa. Rafael ini sungguh jahat, hanya dengan beberapa kata saja sudah membuat tuan muda yang konyol ini masuk perangkapnya. Apa? Bukan milikmu? Bukankah tadi kamu mengatakan bahwa ini mobilmu? Tony menatap Rafael dengan mata terbelalak, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Sialan! Kapan aku bilang mobil itu milikku? Rafael menatap Tony seperti menatap orang bodoh dan bertanya dengan nada mengejek. Tadi kamu. Tony baru saja ingin mengulangi apa yang dikatakan Rafael barusan, tapi perkataannya dihentikan. Barusan aku bertanya padamu, bukan milikku. Apakah itu milikmu? Kapan aku mengatakan bahwa mobil itu milikku? Aku jelas mengatakan kepadamu bahwa itu bukan milikku. Rafael mengulangi perkataannya sambil tersenyum. Kemudian Tony menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Rafael. Pada saat ini, seorang tuan muda kaya berjalan datang dengan 4 pengawal bertubuh kekar. Tuan muda Axel. Tony dan beberapa temannya tampak sangat ketakutan ketika melihat tuan muda kaya yang berjalan mendekat itu. Orang yang dipanggil tuan muda Axel mengabaikan mereka. Dia menatap mobil Bugatti Veyron dengan penuh kemarahan. Kamu menghancurkan mobil baruku. Dia menatap Tony dengan penuh amarah. Ini adalah mobil yang baru saja dia beli. Namun dihancurkan begitu saja oleh Tony hingga beberapa tempat penyok. Saat ini dia benar-benar ingin membunuh Tony ini. Masalah saudara Tony yang kehilangan harga dirinya sudah tersebar di seluruh kota Sekar. Tuan muda, aku. Tony sangat ingin mengatakan bahwa Rafael lah yang menyuruhnya menghancurkannya, tapi Rafael tidak pernah mengatakan hal itu. Untuk sementara waktu, dia menatap tuan muda Axel dan tak bisa berkata apa-apa karena ketakutan. Identitas tuan muda Axel jauh lebih hebat daripada anak-anak kaya seperti mereka, terutama karena latar belakangnya yang dalam. Tuan muda kaya seperti Tony hanya memiliki sedikit uang, sama sekali tidak memiliki latar belakang. Oleh karena itu mereka sangat takut pada tuan muda Axel. Bab 119, Tuan muda Axel. Anak sialan! Apa dia menyinggungmu? Berani sekali kamu menghancurkan mobilku. Kamu memang cari mati. Kedua mata tuan muda Axel memancarkan api kemarahan saat memandang Tony. Pria itu memang memandang rendah anak-anak orang kaya ini. Meskipun dia mengenal mereka, dia jarang berhubungan dengan mereka. Tuan muda Axel, saya... Seketika, Tony menjadi sangat ketakutan saat melihat tuan muda Axel. Hajar saja dia, asal jangan sampai mati. Setelah tuan muda Axel menatap sambil memaki Tony, dia melambaikan tangan. Keempat pengawal yang berada di belakangnya lalu menyerbu ke arah Tony. Buk. Arg! Setelah itu, terdengar suara pukulan tangan dan tendangan kaki yang lalu diikuti dengan suara jeritan dari Tony. Sesaat kemudian, wajah Tony dibuat babak belur hingga tidak dapat dikenali lagi. Tony, kamu harus menggantikan mobil baru untukku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan keluarga Liuman. Tuan muda Axel benar-benar marah. Kenapa aku sesial ini? Lagi pula, ini membuatku terlihat semakin buruk. Baik. Tony sudah tidak bisa lagi bersuara, dia hanya bisa mengangguk setuju. Dia tahu kalau dirinya dijebak oleh Rafael kali ini sehingga menyinggung tuan muda Axel, sungguh merepotkan. Kalau dia tidak bisa memuaskan tuan muda Axel, dia pastinya memiliki berbagai macam cara yang bisa digunakan untuk memusnahkan keluarga Liuman dari kota Sekar. Tidak hanya merasa sangat ketakutan, Tony juga sangat membenci Rafael.
Selain membuat dirinya tidak bisa mengangkat kepalanya, pria sialan itu juga membuat dia menghancurkan mobil Tuan Muda Axel. Di mata Tony, pria sialan ini adalah iblis. Akan tetapi, dia akan berjuang mati-matian menghadapi iblis ini. Kalian berdua, segera antar dia kembali ke keluarga Liuman. Minta keluarga Liuman untuk memberiku jawaban yang memuaskan. Tuan Muda Axel berkata pada dua orang pengawalnya, menyuruh mereka untuk menuntut jawaban dari keluarga Liuman. Dia yakin kalau keluarga Liuman pasti akan memberikan dirinya jawaban yang memuaskan. Tuan Muda Axel biasanya bersikap sangat rendah hati, tetapi semua penduduk kota Sekar pun tahu kalau sampai ada orang yang membuatnya marah, maka tidak ada ampun bagi orang itu. Baik, Tuan Muda. Dua orang pengawal itu menjawabnya dengan hormat, kemudian membawa Tony pergi. Beberapa teman Tony juga memberi salam pada Tuan Muda Axel, lalu bergegas pergi. Setelah mereka pergi, Tuan Muda Axel melihat ke arah Susi. Kak Susi, aku tidak menyinggungmu, tetapi kenapa kamu membiarkan sialan itu menghancurkan mobilku? Tuan Muda Axel yang kejam itu sekarang melihat Susi dengan tatapan tak berdaya. Di kota Sekar, Tuan Muda Axel berani bersikap kejam pada siapapun, kecuali pada wanita brutal ini yang tidak berani dia ganggu. Meskipun keluarga Sinaga berkuasa, mereka tidak berani menantang keluarga Susi, keluarga Lubis, yang terkenal dalam kalangan anak pejabat. Hei, Axel, kamu berani sekali menyalahkanku. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Melihat Tuan Muda Axel yang tak berdaya menghadapinya, Susi mengancam sambil tersenyum. Kak Susi, kamu jangan membohongiku. Anak bodoh itu tidak mungkin menghancurkan mobilku tanpa alasan. Tuan Muda Axel melihat Susi sambil mengerucutkan bibirnya. Dia tidak percaya kalau kejadian ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Susi. Hei, pria itu benar-benar gila. Adikku sudah memintanya untuk melepaskan tangannya. Namun, dia mengira mobil itu adalah mobil adikku dan menghancurkannya dengan brutal. Susi tertawa begitu mengingat tindakan Tony yang gila tadi. Pria itu sungguh pria yang bodoh. Tuan Muda Axel sekilas melihat Susi dan Rafael, kemudian dia melihat lagi Clara. Seketika, mata pria itu berbinar-binar. Axel, aku hanya ingin memperingatkanmu, jangan sampai kamu menyesali tindakanmu. Kalau kamu berani berpikir yang tidak-tidak kepada adik iparku, aku jamin ayahmu pun tidak akan mampu menyelamatkanmu. Susi menangkap apa arti tatapan Tuan Muda Axel. Wanita itu memanyunkan bibirnya dan memperingatkan pria itu. Kak Susi, aku bukan orang yang seperti itu. Setelah mendengar perkataan Susi, Tuan Muda Axel menghela napas di dalam hatinya. Tatapan matanya terlihat kecewa. Sayang sekali, wanita cantik ini tidak berjodoh dengannya. Tuan Muda Axel sama sekali tidak berani berurusan dengan apapun yang berhubungan dengan Susi. Seperti apa yang dikatakan Susi, jika dia sampai membuat wanita itu marah, bahkan perkataan ayahnya pun tidak akan mempan. Hei, sebaiknya kamu bukan orang yang seperti itu. Susi mengatakannya sambil tertawa. Rafael dan Clara tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mereka mengerti apa maksud tatapan mata Tuan Muda Axel tadi. Tuan Muda Axel ini pasti sudah mempunyai ide dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menyinggung Susi saja sekarang. Kak Susi, malam ini ada pesta koktail di Klub Zigzag. Apa Kak Susi tertarik datang ke sana? Ketika Susi dan yang lainnya akan pergi, Tuan Muda Axel berkata sambil tersenyum. Susi bukan hanya sekadar anak pejabat saja, tetapi dia juga seorang anggota penyidik dari Biro Urusan Khusus, jadi dia jarang menghadiri pesta di kota Sekar. Tuan Muda Axel memberitahu dirinya informasi ini, tentu saja ada maksud di baliknya. Susi merenung sejenak setelah mendengarnya. Meskipun dia tidak mau datang, bagus juga kalau dia bisa mengajak Rafael dan Clara untuk menghadiri pesta. Pesta ini adalah pesta pertemuan orang kelas atas di kota Sekar. Pesta ini jelas tidak sekelas dengan pesta pertemuan di kota Laskar itu. Bagus juga kalau bisa membawa mereka untuk menambah pengalaman dan berkenalan dengan banyak orang.
Baiklah, kami akan menghadiri pesta malam ini. Susie tersenyum sambil menganggukkan kepala. Dia lalu membawa Raphael dan Clara untuk pergi tanpa memberitahu Tuan Muda Axel. Pergi, carilah informasi tentang kedua orang ini. Tuan Muda Axel berkata pada seorang pengawal yang berada di sampingnya setelah Susie dan yang lainnya pergi. Dia ingin mengetahui semua informasi tentang Raphael dan Clara. Kecantikan dan bentuk badan Clara yang seksi itu sungguh membuat Axel terpesona. Meskipun Susie itu orang yang hebat, masih ada orang yang lebih hebat dibandingkan wanita itu di antara mereka. Alasan Axel memberitahu Susie mengenai informasi ini karena dia yakin kalau Susie akan mengajak kedua orang ini ke sana. Di pesta pertemuan ini, pria itu bisa menggunakan berbagai macam cara untuk berkenalan dengan Clara, si wanita cantik. Dia juga yakin kalau Raphael pasti tidak memiliki status dan kedudukan apapun. Selama dia bisa berkenalan dengan Clara, maka tidak sulit untuk menaklukkan wanita cantik itu dengan status dan latar belakangnya. Di mata Tuan Muda Axel, semua wanita mendambakan uang dan kekuasaan. Sebenarnya, Raphael sudah menebak maksud dari Tuan Muda Axel dari awal, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Sika, apakah Clara akan takluk hanya karena uang dan kekuasaan? Apa itu status dan kekuasaan? Apakah aku kekurangan uang? Setelah menjalani pelatihan khusus, Raphael sangat percaya diri dan yakin bahwa tidak akan ada orang yang berani menyinggungnya. Di sisi lain, Susie juga menebak maksud dari Tuan Muda Axel, tetapi dia sama sekali tidak memedulikannya. Kalau sampai Axel bertindak keterlaluan, dia tidak akan segan menghabisi pria itu. Tentu saja Clara mengetahui maksud buruk Tuan Muda Axel, tetapi dia juga tidak memedulikannya. Dia sudah bukan lagi wanita lemah yang tidak berdaya sekarang.